Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai spesialisasi sel IPA kelas 8 kurikulum Merdeka. Pada materi spesialisasi sel, adapun tujuan pembelajaran dari video ini ialah A. Peserta didik dapat mengetahui konsep dan ciri-ciri sel. B. Peserta didik dapat mengetahui organisme uniseluler dan multiseluler. Pada video sebelumnya sudah kita bahas sama-sama ya mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Dan ternyata sel hewan dan sel tumbuhan memiliki beberapa fitur yang berbeda, uniseluler dan multiseluler. Jika kita ibaratkan dengan sekeping Lego, pada gambar diumpamakan sebagai satu buah sel, dan kumpulan Lego pada gambar diumpamakan sebagai gabungan-gabungan dari sel. Manusia dan kebanyakan hewan dan tumbuhan tersusun dari banyak sel atau yang biasa disebut dengan multiseluler. Multi berarti banyak dan seluler berarti yang terdiri dari sel. Sementara bakteri sama seperti sekeping Lego, hanya terdiri dari satu sel. Organisme yang hanya memiliki satu sel disebut organisme uniseluler, yang hanya membutuhkan satu sel saja untuk menjalankan seluruh aktivitas hidupnya. Berikut merupakan contoh dari anggota kerajaan Protista uniseluler, multiseluler, dan spesialisasi. Dalam organisme multiseluler, sel-sel tampak terlihat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka pun memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Bisa dikatakan, sel-sel tersebut mengalami spesialisasi. Spesialisasi pada sel tumbuhan, contohnya sel akar rambut. Proses fotosintesis membutuhkan air yang didapat dari akar tanaman. Spesialisasi sel akar rambut pada tumbuhan memudahkannya untuk meningkatkan penyerapan air karena area permukaan akan membesar. Stomata. Stomata berfungsi untuk mengambil gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Sel penjaga yang berada di sekitar stomata berfungsi untuk membuka dan menutup stomata sehingga mengurangi banyaknya air yang keluar melalui stomata. Spesialisasi pada sel hewan. Nah, sekarang kita belajar mengenai spesialisasi pada sel hewan, yakni manusia sebagai contohnya. Yang pertama, sel darah merah. Sel darah merah dewasa berbentuk pipih dikarenakan mereka menghilangkan nukleus untuk menjalankan fungsinya dalam mengikat oksigen. Yang kedua, sel saraf. Bentuk sel saraf yang panjang berasal dari perpanjangan sitoplasma dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dari indera ke otak dan dari otak ke otot atau kelenjar. Yang ketiga, sel otot. Nah, sel otot memiliki banyak nukleus dan mitokondria untuk menunjang fungsinya sebagai alat penggerak. Jumlah nukleus dan mitokondria yang banyak ini memudahkan sel otot untuk memproduksi energi yang dibutuhkan hewan dan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Sel-sel yang memiliki karakter dan fungsi sejenis saling bekerja sama untuk membentuk suatu jaringan. Yang keempat, ada sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Spesialisasi sel menunjukkan bahwa masing-masing sel di dalam tubuh organisme multiseluler beradaptasi untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Jaringan bersama jaringan-jaringan lain akan membentuk organ. Dan organ bekerja sama dengan organ lain agar membentuk sistem organ. Kerjasama sistem organ untuk menjalankan fungsi tubuh inilah yang menghasilkan istilah organisme.